Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Andika, NRP 311 019 1015. Saya dari kelas 3 D4 PKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 dari mata kuliah workshop CNC 2. Di sini ini untuk profil yang akan saya gunakan seperti ini. Selanjutnya langsung masuk ke camp. Di sini proses yang saya gunakan adalah ada phasing, lalu di sini saya menggunakan 2D menggunakan adaptif dan menggunakan 3D contour. Pertama-tama di sini saya melakukan setup terlebih dahulu. Operation type-nya di sini saya menggunakan milling karena ini menggunakan CNC milling. Lalu di sini untuk mengatur sumbu XYZ-nya di sini, sehingga X-aksis X plus-nya di kanan, Y plus-nya di depan, Z plus-nya di atas. Lalu di sini stock point-nya saya pilih di tengah. Lalu untuk modelnya karena cuma ini saja, nggak pakai ragu, maka di sini saja. Lalu di sini ada top offset. Top offsetnya saya gunakan 3 mili karena untuk nanti dilakukan phasing. Dan sudah, lalu oke. Selanjutnya masuk ke phasing. Proses phasing. Di sini tool yang saya gunakan adalah flat mill 25 mili. Di sini saya setting di sini default. Saya berikan default. Lalu di sini untuk bottom headnya saya pilih yang di sini. Karena nanti akan melakukan phasing sampai ke sini. Dari tadi 3 kan diberi lebihan 3 mili sampai sini. Lalu di sini untuk toleransinya 0,01. Di sini saya berikan default semua. Di situ juga default, lalu oke. Kan nanti akan mulainya dari sini sampai ke sana. Lalu selanjutnya masuk ke proses adaptif. Di sini adaptif saya gunakan untuk memotong untuk makan yang bagian luarnya ini, untuk membentuk yang bagian luar ini. Lalu toolnya di sini menggunakan ball mill 3 mili. Ball mill 2 mili. Lalu di sini saya ini machining boundary selection ini saya pilih untuk yang mau dimakan bagian mana saja. Di sini saya pilih yang ini, yang bagian hijau-hijau ini, garis hijau. Selanjutnya di sini untuk bottom headnya saya pilih yang bawah sini. Lalu untuk toleransinya saya menggunakan 0,01 mm. Lalu yang sininya juga, yang ini dibiarkan default, lalu diklik OK. Tunggu sampai 100%. Nah, nanti akan makanannya seperti ini. Selanjutnya masuk ke proses kontur. Nah, di sini proses kontur saya gunakan untuk untuk membentuk yang bagian dalamnya ini, untuk bagian kolamnya ini. Lalu di sini untuk toolnya saya menggunakan ball mill 3 mili. Lalu di sini machining boundary-nya saya pilih silhouette. Untuk modelnya saya menggunakan yang dalam sini. Saya pilih yang dalam ini. Untuk bottom head-nya dipilih yang bawah sini. Lalu untuk toleransinya saya menggunakan 0,01 mm. Dan ini diberikan default, lalu klik OK. Karena semuanya sudah di setting, maka lanjut ke simulasinya. Pertama di save terlebih dahulu, lalu dilakukan simulate.
Di sini saya akan percepat speednya. Dan akhirnya akan berbentuk seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini sudah termakan semua. Karena sudah berhasil disimulasikan, selanjutnya kita buat programnya, G-code-nya. Saya pertama di sini post process, klik post process, terus lalu di sini pilih tipenya billing. Lalu di sini karena menggunakan mesin hash, maka dipilih hash. Ini hash automation. Lalu di sini kan menggunakan .nc. Lalu ini program atau numbernya terserah mau diisi apa. Lalu di save. Maka akan menjadi seperti ini untuk nc filenya. Selanjutnya bisa langsung dicoba di Swansoft. Ya, selanjutnya di sini akan masuk ke proses di Swansoft-nya, simulasi di Swansoft. Di sini stok size-nya XY-nya 50 lalu di sini untuk Z-nya 23 mm mengikuti yang di setupnya inventor. Lalu di OK. Rasanya di sini saya menggunakan workspace claim yang seperti ini, nggak menggunakan face soalnya tadi agak error saat saya coba. Jadi di sini saya menggunakan yang biasa seperti ini. Lalu pertama-tama di sini saya mengatur tool-tool yang saya gunakan. Tadi di tool pertama untuk melakukan facing menggunakan flat mill ukuran 25 mili. Lalu untuk adaptifnya menggunakan ball mill ukuran 2 mili. Lalu untuk konturnya menggunakan ball mill ukuran 3 mili. Diameternya 3 mili. Lalu di OK. Oh ya, lupa tadi sebelum di OK, dari masing-masing ini dimasukkan ke tool stationnya masing-masing. Di sini sudah saya masukkan untuk yang flathead mill 25 mili saya masukkan ke tool station 1, ball mill 2 mili saya masukkan ke tool station 2, dan ball mill 3 mili saya masukkan ke tool station 3. Lalu di OK. Selanjutnya di sini diperlukan untuk mengatur titik XYZ-nya. Di sini sebelumnya sudah saya atur untuk nilai XYZ-nya seperti ini. Sumbu X dan Y dan Z-nya. Mungkin di sini saya akan menggunakan untuk mencari nilai Z-nya. Untuk Z-nya sendiri saya di sini menggunakan ini Z aksis.
Lalu di sini diklik di hand jog, lalu diturunkan dulu. Lalu dipaskan di tengahkan dulu. Sudah tengah. Lalu di sini diturunkan lagi Z-nya, diganti skalanya. Nah, di sini kalau putih artinya sudah menempel, jika merah belum menempel. Nah, di sini antara menempel dan tidak di minus 92. Nah, ini langsung diklik di offset. Karena saya menggunakan di G54, maka di sini yang diisi yang di bagian G54-nya. Pertama di part 0 setup. Lalu ini dimatiin untuk set axis codes-nya. Lalu di sini karena tadi sudah kelebihan 100, maka dikurangi 100 lagi. Sehingga di sini ketemu untuk nilai untuk sumbu z aksisnya. Ya karena sudah disetting semua. Selanjutnya di sini langsung masukkan programnya. Di sini klik mem, lalu file, open. Di sini dicari filenya yang ingin di file nc-nya yang ingin disimulasikan. Dan ini tadi yang namanya 1005 ini di open. Jika sudah di open programnya, maka langsung kita coba simulasi. Di sini pertama-tama di close dulu. Lalu di reset dulu programnya. Lalu langsung klik cycle start. Nanti videonya kita sudah sampai